Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serian Fitri, NIM 190321100025 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar pada komoditas cabai untuk memenuhi penugasan mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua review jurnal, yaitu jurnal review dan jurnal pembanding. Untuk jurnal yang pertama berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Struktur Perilaku dan Kinerja Pemasaran Cabai Rawit Merah di Kecamatan Cigalontang. Untuk tujuan penelitian pada jurnal pertama yaitu untuk mengetahui struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar komoditas cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kemudian pada jurnal kedua bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran, struktur, perilaku, dan kinerja pemasaran cabai rawit merah di Kecamatan Cigalontang. Penelitian pada jurnal pertama, lokasi penelitian ini di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Penetapan responden diambil secara sensus sehingga dipilih secara keseluruhan, yaitu petani cabai 30 orang dijadikan sebagai responden. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur, perilaku, dan kinerja pasar yang dilihat dari indikator meliputi saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, halangan keluar masuk pasar, hubungan atau koordinasi vertikal, fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, kerjasama, margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, di mana di sini terdapat rumus margin pemasaran yaitu MP sama dengan PR per PF, kemudian rumus dari farmer share yaitu FS sama dengan PF per PR kali 100%, dan rumus dari efisiensi pasar yaitu EP sama dengan dalam kurung TB per TNP tutup kurung kali 100%. Metode penelitian pada jurnal kedua yaitu penelitian yang digunakan menggunakan metode survei dan pengamatan langsung di lapangan. Pemilihan responden yaitu petani di Desa Cidugelayun dan Desa Parentas yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari penyuluh lapangan dengan menggunakan cara snowball sampling dengan melakukan penelusuran secara bertahap berdasarkan informasi dari responden petani, kemudian dicari keterangan mengenai keberadaan responden lembaga pemasaran, sehingga lembaga pemasaran yang terlibat berjumlah 30 orang petani, 7 orang pedagang pengumpul, 7 orang pedagang besar, dan 8 orang pedagang pengecer. Kemudian di sini ada analisis struktur pasar yang terdiri dari konsentrasi pasar dan hambatan keluar masuk pasar. Kemudian yang kedua, analisis perilaku pasar, di mana perilaku pasar cabai rawit merah dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi perilaku lembaga pemasaran. Dan yang ketiga yaitu analisis kinerja pasar yang terdiri dari margin pemasaran, farmer share, dan analisis rasio keuntungan dan biaya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada jurnal pertama. Yang pertama itu ada karakteristik responden. Pada jenis kelamin yaitu responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang dengan persentase 83,3% dan perempuan sebanyak 5 orang dengan persentase 16,67%. Kemudian umur rata-rata usia responden berada pada interval 15 sampai 64 tahun, yaitu termasuk dalam usia produktif. Selanjutnya itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan responden dari masing-masing jenjang merata yaitu tingkat SD sampai SMA masing-masing 10 orang atau berada pada persentase 33,33% dan tingkat responden tidak mempengaruhi produktivitas usaha tani cabai. Kemudian pengalaman usaha tani, petani yang mempunyai pengalaman usaha tani kurang dari 10 tahun sebanyak 14 orang, sedangkan yang berpengalaman 10 sampai 30 tahun sebanyak 15 orang dan 1 orang petani dengan pengalaman usaha tani lebih dari 30 tahun.
luas tanam. Lahan yang digunakan menggunakan lahan milik sendiri. Responden terbanyak yang memiliki luas tanam di bawah 50 areal sebanyak 22 orang. Petani yang mempunyai luas tanam 50 sampai 100 areal sebanyak 6 orang. Dan luas tanam di atas 100 areal sebanyak 2 petani. Kemudian yaitu karakteristik lembaga pemasaran. Terdapat 3 lembaga pemasaran, yaitu 1 pedagang pengumpul sekaligus pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 pedagang pengecer. Hasil dan pembahasan pada jurnal 2 di karakteristik responden. Yang pertama itu ada umur, kelompok usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 10 petani atau sebesar 33,33% yang termasuk usia produktif. Kelompok usia lebih dari 60 atau sebesar 26,67% masuk ke dalam usia relatif tua yang masih mampu mengelola lahan untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian dari tingkat pendidikan responden cukup tinggi karena ada beberapa petani yang menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. Persentase pendidikan petani responden tertinggi yaitu tingkat SD sebesar 43,33%, sedangkan persentase terendah yaitu tingkat perguruan tinggi sebesar 6,67%. Rata-rata luas lahan yang digarap petani responden sebanyak 0,514 hektar dengan luas lahan terkecil adalah 0,1 hektar dan luas terbesar adalah 4 hektar. Untuk status kepemilikan lahan, petani responden sebagian besar merupakan milik lahan sendiri dengan persentase sebesar 90% dan lahan sewa sebesar 10%. Pada karakteristik responden lembaga pemasaran, terdapat 3 lembaga pemasaran di dalam saluran pemasaran cabai rawit merah, yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar pada jurnal 1. Di mana struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli. Karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Kemudian hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa pemodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Hubungan atau koordinasi vertikal berbentuk integrasi. Struktur pasar merupakan karakteristik yang terdapat pada pasar dengan melihat dari segi bagaimana saluran pemasaran, jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, hambatan keluar masuk pasar, dan hubungan atau koordinasi vertikal. Terdapat 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani cabai di Desa Bayu Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yaitu pada saluran pertama yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Sedangkan saluran yang kedua yaitu petani ke pedagang pengumpul atau pedagang antar kota, kemudian ke pengecer, lalu ke konsumen. Dan untuk saluran yang ketiga dari petani ke pedagang pengumpul atau pedagang antar pulau, kemudian ke supplier dan hotel. Selanjutnya yaitu analisis struktur pasar di jurnal 2. Berdasarkan hasil perhitungan CR4 pada pedagang pengumpul sebesar 0,29 atau 29% yang menunjukkan bahwa pasar terkonsentrasi lemah dan tergolong ke dalam pasar oligopsoni. Hambatan keluar masuk pasar dihitung dengan minimum efisiensi skala atau MES dan diperoleh nilai sebesar 37,01%. Lembaga pemasaran adalah salah satu elemen dari saluran distribusi produk. Terdapat 2 saluran pemasaran, yaitu saluran pertama dari petani ke pedagang pengumpul antar kota, lalu ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, dan ke konsumen. Sedangkan di saluran yang kedua yaitu dari petani ke pedagang pengumpul antar kota, kemudian ke pedagang pengecer di kota, dan berakhir di konsumen. Selanjutnya yaitu analisis perilaku pasar pada jurnal 1. Berdasarkan penelitian, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu pertama ada fungsi pertukaran berupa jual beli cabai dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran.
Kemudian, fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau. Lalu ada fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya guna memudahkan penjualan dan meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan. Strategi harga adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur, harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Itu analisis perilaku pasar di jurnal 2, yaitu analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Berdasarkan penelitian, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, serta fungsi fasilitas. Strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Perilaku pasar dilihat dari proses jual beli yaitu dijual dengan mekanisme pedagang pengumpul akan mengambil langsung ke lahan petani. Adapun di tingkat pedagang pengumpul desa dan pedagang pengecer adalah sistem pembayaran tunai. Sedangkan di tingkat pedagang besar menggunakan sistem pembayaran yang dilakukan 1 hingga 3 hari ke depan. Selanjutnya yaitu analisis kinerja pasar dari segi margin pemasaran. Pada jurnal pertama, di saluran 1, margin pemasaran sebesar 3.000 per kilogram. Pada saluran kedua, yaitu 5.000 per kilogram, dan saluran yang ketiga, yaitu 15.000 per kilogramnya. Sedangkan pada jurnal kedua, yaitu berdasarkan total margin pemasaran, terbesar terdapat pada saluran pertama, yaitu sebesar Rp13.500. Besarnya margin ini dikarenakan saluran 1 melibatkan 2 pedagang besar yang saling melakukan transaksi penjualan cabai rawit merah, sehingga saluran pemasaran 1 merupakan salah satu saluran pemasaran terpanjang. Adapun total biaya pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar Rp1.618 per kilogramnya. Hal ini disebabkan karena pada saluran ini pendistribusian cabai rawit merah melibatkan banyak lembaga pemasaran sehingga masing-masing lembaga melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang membutuhkan biaya. Sedangkan total biaya pemasaran terkecil terdapat pada saluran yang kedua yaitu sebesar Rp1.125 per kilogramnya karena pada jalur ini jarak distribusinya cukup dekat dan merupakan rantai pemasaran terpendek. Selanjutnya yaitu analisis kinerja pasar dari segi farmer share. Pada jurnal yang pertama, hasil analisis farmer share pada saluran 1 sebesar 86,96%, pada saluran kedua sebesar 80% dan saluran yang ketiga sebesar 57,14%. Pada jurnal yang kedua, bagian terbesar yang diterima petani terdapat pada saluran ketiga, yaitu sebesar 70%. Saluran kedua merupakan saluran dengan total margin pemasaran terendah dan saluran pemasaran terpendek jika dilihat dari jumlah lembaga pemasaran yang terlibat. Yang terakhir yaitu analisis kinerja pasar dari segi efisiensi pemasaran. Pada jurnal 1, hasil analisis tentang efisiensi pemasaran diperoleh hasil pada saluran 1 sebesar 3,38%, saluran 2 sebesar 7,15%, dan saluran ketiga sebesar 8,32%. Sehingga keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran 1 sebesar Rp1.222 per kilogram, pada saluran pemasaran 2 sebesar Rp1.400 per kilogram, dan pada saluran pemasaran 3 sebesar Rp6.339 per kilogram. Hal ini cukup efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada produk yang dipasarkan, dan tiap margin pemasaran tidak terlalu besar perbedaannya. Hasil efisiensi pemasaran pada saluran 1 sebesar 12,43% dan saluran 2 sebesar 11,03%. Berdasarkan hasil analisis efisiensi pada pemasaran cabai rawit telah efisien karena nilai efisiensi antara 0 sampai 50%.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.